Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Untuk kesempatan vlog kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bab-bab yang ada pada kitab Akhlakul Ibadat. Nah, untuk sekarang saya ingin menjelaskan bab yang pertama terlebih dahulu. Jadi kitab Akhlak Ibadat ini merupakan salah satu karya Syekh Umar Ubaid Hasanah, di mana kitab ini pegangan akhlak yang populer di kalangan pesantren-pesantren putri. Kitab ini menyusun mengenai ajaran akhlak secara bertahap, mulai dari dirinya sendiri, kemudian berlanjut ke keluarga, sampai akhirnya pada masyarakat. Nah, pada bab pertama ini, penulis menekankan bahwa pendidikan akhlak bagi seorang anak perempuan itu dimulai dari dirinya sendiri. Sebab perempuan itu merupakan perhiasan yang sangat berharga, sehingga ia tentu harus bisa menjaga diri dan juga martabatnya. Seorang anak perempuan yang bisa menghargai dirinya tentu akan bisa juga menghargai orang lain dan lebih terjaga dari fitnah yang ada di dunia. Pada bab yang pertama, ini dimulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu bimada tatakhallaqul bintu, dengan apa seorang anak perempuan itu berakhlak. Nah, tentu dari pertanyaan ini itu bukan hanya sekedar pertanyaan biasa, tetapi lebih kepada pengantar untuk mengajak anak perempuan itu berpikir serta merenung bagaimana sih supaya dirinya itu bisa hidup dengan baik, disukai oleh keluarganya, teman-temannya, kemudian masyarakat, dan yang paling utama itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Secara sederhana, akhlak itu adalah cara seseorang untuk bersikap dan juga berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Seperti itu. Dalam Islam, akhlak yang baik adalah suatu bentuk cerminan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak perempuan sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat itu diwajibkan untuk memiliki akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik, ia akan menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan juga masyarakat. Kemudian beliau menjawab pertanyaan ini dengan dua kewajiban besar yang menjadi pegangan utama bagi setiap anak perempuan. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bimada tatakhallaqul bintu, bimada kelawan ono opo tatakhallaqu berbudi pekerti sopo al bintu anak wadon. Yajibu wajib al binti ing atase anak wadon anta takhallaqa nyento berbudi pekerti bil ahlakil hasanati kelawan ahlak kang apik minasihoriha saking cilike anak wadon lita Aisyah mahbubatan supaya uripe anak wadon hale disenengi fi kibariha ing dalem gedene anak wadon ya rodo anha seneng saking anak wadon sapa rabbuha pangerane anak wadon wa yuhibbuha lan seneng ing anak wadon sapa ahluha ahline anak wadon wa jami'un nasi lan sekabehane wong fatastarihu mongko bakal kepenak sapa anak wadon fi hayatiha ing dalem uripe anak wadon wa yajibu lan wajib alaiha ing atase anak wadon aidon halemani antabta'ida nyento ngadohi sopo anak wadon anil ahlakil qabihati saking ahlak kang ala kaila takuna makruhatan
supaya ora ono sapa anak ikuti ketini la yardo anha ora senang saking anak wadon sapa rabbuha pangerane anak wadon wala yuhibbuha lan ora seneng ing anak wadon sapa ahluha ahline anak wadon wala jami'un nasi lan ora seneng sekabehane wong fatash fi hayatiha mongko bakal ciloko fi hayatiha ing dalem uripe anak wadon. Jadi wajib bagi seorang anak perempuan itu untuk memiliki akhlak yang baik sejak ia kecil sampai dia dewasa. Sehingga ketika dia sudah dewasa nanti itu akan banyak yang senangnya. Termasuk yaradu anha rabbuha, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa yuhibbuha ahluha, disenangi oleh orang tuanya, wa jami'un nasi dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Artinya wajib bagi anak perempuan itu untuk memiliki akhlak yang baik. Karena anak perempuan tidak cukup hanya dengan beribadah tetapi juga harus menjaga akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Karena akhlak itu juga salah satu sebagai penjaga diri. Akhlak yang baik itu seperti tameng yang melindungi anak perempuan dari gangguan-gangguan orang lain, baik itu fitnah, gosip, dan hal-hal buruk yang lain. Orang yang berakhlak baik tentu tidak mudah untuk disakiti oleh orang lain, karena semua orang itu tentu akan segan kepadanya. Ketika seorang anak perempuan memiliki akhlak yang baik, tentunya akan selalu disebut-sebut dengan kebaikan-kebaikannya. Keluarga juga akan merasa bangga memiliki anak yang santun, lembut, sopan, dan bisa menjaga diri. Masyarakat juga akan menghormatinya karena akhlak yang baik itu adalah perhiasan bagi seorang perempuan. Sehingga hidupnya akan merasa tentram. Karena orang yang berakhlak baik itu tentu hidupnya penuh dengan kebaikan, sehingga hidupnya akan merasa tentram. Karena orang yang hidupnya penuh dengan akhlak baik tentu akan merasa tenang, tidak banyak masalah, tidak banyak musuh, dan selalu dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian wajib juga bagi seorang anak perempuan itu untuk menjauhkan dirinya dari akhlak yang buruk atau akhlak tercela supaya dia tidak menjadi orang yang dibenci, yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disenangi oleh keluarganya, tidak disenangi teman-temannya, dan tidak diterima oleh semua orang. Sehingga ia hidupnya akan celaka. Seperti itu. Artinya wajib kita anak perempuan untuk menjauhkan diri dari akhlak yang buruk. Karena anak yang memiliki perilaku yang buruk tentu akan dibenci oleh orang lain, oleh semua orang. Perempuan yang suka berkata kasar, malas-malasan, suka membuka aurat, kemudian melawan orang tua, sombong, berbohong, dan masih banyak lagi, tentu itu akan menyebabkan ia dijauhi dan dibenci oleh orang lain. Kemudian selain dibenci dan dijauhi oleh orang lain, tentu tidak juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak senang dengan anak perempuan yang memiliki akhlak tercela. Kemudian orang tua juga akan merasa kecewa, sedih bila anak perempuannya itu memiliki perilaku yang buruk. Itu tentu bisa membuatnya jauh dari keberkahan keluarganya. Nah, dari situlah dijauhi keluarga, dijauhi teman, hidupnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah hidupnya. Hidup anak perempuan yang seperti ini tentu akan penuh
penuh dengan masalah, sulit mendapatkan kebahagiaan, bahkan bisa merugikan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, wajib bagi anak perempuan itu untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Karena hal ini itu sangat penting karena sebagai bentuk penjagaan diri atau sianah supaya hidupnya itu selalu terpuji di mata keluarganya, teman-temannya, dan masyarakat luas. Karena dengan akhlak yang baik, seorang anak perempuan tentu akan merasakan kehidupan yang tenang, kemudian tentram dan juga nyaman. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang anak perempuan itu justru tidak menjauhi akhlak yang buruk, maka dirinya hanya akan merasakan atau membuat dirinya itu dibenci, tidak disukai, dan juga tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai keluarganya, sahabatnya, ataupun masyarakatnya, sehingga mengakibatkan ia akan merasa menderita dan celaka dalam kehidupannya. Seperti itu. Dengan demikian, akhlak yang baik tentu adalah kunci bagi seorang anak perempuan untuk meraih kebahagiaan, ketenangan, dan juga kehormatan hidup. Sebaliknya, akhlak yang buruk itu hanya akan membawa kehinaan dan kebencian orang lain serta penderitaan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.